Nyuapin kakek malah disembur. Halo Besti Online, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Besti seperti biasa ya guys. Aku mau kegiatanku mau ngasih makan kakek ya, sambil cerita-cerita Besti. Jadi beberapa hari ini tuh aku tuh baru kayak intinya kakek tuh kalau makan itu kayak apa ya namanya, sering keselak gitu loh guys, keselak apa kesedak gitulah. Dan aku telusuri ternyata emang sih sering dulu juga, cuman aku tuh lebih parahnya tuh sekarang baru-baru inilah, beberapa hari ini parah gitu. Ternyata aku telusuri kakek itu selama ini napas lewat mulut, bukan lewat hidung. Kalau umumnya manusia kan napas lewat hidung ya, bukan lewat mulut ya. Kakek ini ternyata dia itu napas lewat mulut guys. Jadi aku tuh kayak ngecek gitu loh guys, kenapa sih dia tuh sering keselak, padahal dia tuh kadang-kadang lagi minum doang gitu loh. Terus ya minum ya nggak banyak apa gimana, enggak. Terus dia makan yang lembut gitu, kok bisa keselak. Ternyata aku telusuri ternyata kakek itu napas lewat mulut. Nah, pas kemarin itu beberapa hari ini tuh, 2 hari lah apa 3 hari lupa aku tanya sama kakek, kenapa kamu napas lewat mulut? Pantesan aja kamu kalau setiap hari mulutmu dibuka terus, ternyata kamu napasnya lewat mulut toh. Terus kata dia, iya aku dari dulu napasnya lewat mulut. Emangnya kamu kenapa hidungnya? Aku bilang gitu kan guys. Gak kenapa-napa hidungnya. Hidung kamu sakit apa gimana? Atau mau kita ajak berobat apa gimana? Aku bilang gitu. Enggak, hidungku gak kenapa-napa, cuman udah kebiasaan napas lewat mulut, katanya gitu. Pantesan aja, kamu cobalah biasakan napas lewat hidung. Nanti kamu lupa loh cara napas gimana, tak gituin kan. Bahaya loh napas lewat mulut kayak gitu, apalagi kalau makan, kamu bisa kesedak, kamu bisa nanti kamu sakit, aku bilang gitu sama dia. Aku udah kebiasaan loh dari dulu, pantesan aja kamu itu kalau ngorok kenceng banget, aku bilang gitu. Sampai semua orang dengar, ternyata kamu itu napasnya lewat mulut. Iya, aku tuh napasnya lewat mulut. Aku udah kebiasaan, jadi gak bisa loh. Kamu jangan dibiasakan kayak gitu, aku bilang gitu kan. Kamu harus bisa napas lewat hidung, dibiasakan lewat hidung, jangan lewat mulut, bahaya kalau lagi makan, aku bilang gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan kamu napas lewat mulut kamu penuh, ada makanannya, ada isinya gitu mulutnya. Kamu mau napas, jadinya akhirnya kamu kesedak, aku bilang gitu. Kamu keselak, aku bilang gitu sama dia. Ya gimana lagi, aku udah biasa kayak gitu, jangan kayak gitu mbah, aku bilang gitu kan. Kakek, kamu jangan kayak gitu, itu kebiasaan namanya, aku bilang gitu kan. Aku tuh gak habis pikir loh guys, gimana napas lewat mulut gitu loh. Aku selama hidup di dunia ini, paling aku tarik napas terus buang lewat mulut, bukan napas dari mulut gitu loh. Gimana napas dari mulut, aku baru tahu gitu loh. Pantesan aja dia selama ini ngoroknya kenceng banget. Kalian tahu kan, kalian kalau misalkan aku voice suara gitu, dengar suara kakekku lagi ngorok kenceng banget, ya itulah guys, karena dia itu enggak napas lewat hidung tapi lewat mulut gitu loh. Aku sampai terheran-heran gitu loh. Sampai istrinya pun aku kasih tahu, aku aja sebagai istrinya, kata dia kayak gitu, aku baru tahu kalau dia itu napas lewat mulut. Aku gini, apa mungkin semenjak dia sakit, aku gitu. Tapi kakekku tuh kalau ditanyain tuh kayak enggak ngeh loh guys, ngerti gak sih? Kayak orangnya tuh kayak gimana ya, namanya orang udah tua gitu, agak sedikit linglung gitu loh guys. Jadi kalau ditanya itu kadang-kadang nyambung, kadang-kadang gak nyambung. Aku tuh kayak bingung gitu loh guys. Jadi gimana gitu, aku rasanya gitu. Kadang-kadang nanya sama dia, dijawab benar. Kadang-kadang tanya sama dia, jawab enggak, ya maklum aja ya, namanya orang udah tua guys. Ya aku tuh kadang-kadang aku tuh sampai kesembur loh, nggak sekali 2 kali nih kejadian aku disembur pas dia lagi makan.
Ini kejadian udah hampir sering banget aku kesembur. Yang kagetnya lagi, aku kesembur sama dia sampai bener-bener ke mukaku guys, ke mata mukaku tuh semua kesembur sama dia, saking aku nggak gimana ya, intinya nggak cepet ngambil tisu, jadi kesembur mukaku guys. Aku bener-bener kaget, luar biasa aku kagetnya guys. Gimana kalau kalian jadi aku kayak gitu? Aku sampai nasihatin dia, tapi ya kalau orang nasihatin orang kayak gitu ya kan, orang kakekku aja kadang inget kadang enggak, dia tuh udah pikun, jadi ya gak guna. Aku bingung apakah harus aku berobatin ke dokter, tapi dia tuh pernapasannya nggak bermasalah, cuman dia udah biasa lewat mulut gitu loh. Aku sampai terheran-heran guys. Aduh, masalahnya kalau nyembur muka itu loh guys, masalahnya. Kalau kesembur baju udah biasa gitu, baju-baju dia tuh kesembur. Tapi kalau kesembur muka, aduh, nggak bisa berkata-kata lagi deh. Jaga orang tua ini ekstra sabar, harus kita tuh rela kotor ya. Gimana orang tua ya kayak gitu, kayak anak kecil gitu loh guys, tahu sendiri lah ya. Aku tuh kadang-kadang bingung gitu loh, harus gimana ngadepin dia gitu loh guys. Ya tapi dia tuh lucu loh, asal kalian tahu, dia tuh kadang-kadang ya lucu, kadang-kadang ngeselin. Cuman aku kadang kalau dia ngeselin tuh kadang-kadang itu aku nggak terlalu menggubris gitu loh guys. Jadi kalau misalkan dia kadang-kadang marah, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang marah, kadang-kadang bahagia, kesel, jengkel gitu tiba-tiba gitu, aku masa bodoh gitu loh guys. Yang penting kerjaanku udah aku lakukan gitulah. Aku tuh orangnya nggak dibawa hati. Namanya orang udah tua guys, ya. Namanya kita jaga lansia. Masa iya dia marah kita ikut marah? Berarti kita sama-sama gila dong, sama-sama pikun dong. Kan gitu kan. Intinya sabar gitulah. Ya apalagi kayak gini lah ya. Harus semangat aja jaga lansia tuh kayak gini. Tapi sih kadang-kadang dia tuh kasihan, kadang-kadang aku ngeliat dia itu kayak nggak dipedulin anak-anaknya. Tapi ya gimana, namanya juga mungkin anak-anaknya sibuk juga ya. Tapi aku tuh kayak pengen berobatin dia loh, pernapasan dia. Apa takutnya tuh pernapasan dia itu terganggu apa gimana gitu loh guys. Soalnya kalau masalah berobat gitu, anak-anaknya tuh nggak peduli guys, cuman aku yang peduli kayak masalah berobat gitu. Istrinya sendiri pun nggak bisa ngeluangkan waktu untuk dia berobat gitu loh guys. Ini aku udah mau siap guys. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next time.